Saya Dr. Suhara Manulang, Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan. Di hari jadi Kota Tangerang Selatan yang ke-13 ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari para sahabat donor. Semoga jawaban-jawaban yang saya informasikan dapat bermanfaat bagi sahabat donor. Palang Merah Indonesia sudah memiliki payung hukumnya sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, di mana peran pemerintah jelas sekali di dalam pengawasan dan pembinaan, khususnya pasal 30, di mana pada pasal tersebut menjelaskan peran pemerintah pusat dan daerah di dalam mengalokasikan dananya dalam membantu terselenggaranya Kepalang Merahan Indonesia. Kartu elektronik adalah sesuatu keharusan yang menjadi bagian di dalam terselenggaranya pelayanan donor darah di Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan, dan pada tahun ini kami sedang menyiapkan sumber daya manusianya, kemudian sistemnya termasuk hardware dan softwarenya, dan bersyukur ya dibantu oleh Kominfo dari Pemkot Tangsel. Kita doakan tahun depan para sahabat donor dapat memiliki kartu elektronik untuk mendonorkan darahnya. Para sahabat donor, bahwa Palang Merah Indonesia memiliki 7 prinsip. Salah satunya adalah prinsip kemanusiaan. Nah, jadi kami unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan di dalam melaksanakan setiap kegiatannya, dan kita kenal dengan budaya kerjanya adalah dengan sepenuh hati. Karena yang kita layani adalah manusia yang memiliki hati dan perasaannya. Jadi yang kita inginkan bahwa semua yang kita lakukan adalah fokusnya, adalah objeknya, dan juga subjeknya adalah manusia. Para sahabat donor, bahwa ya saya dalam melaksanakan tugas itu selalu menjadi amanah adalah selalu saya menilai itu adalah satu panggilan. Nah, kemudian untuk selanjutnya pasti berbagai strategi harus dilakukan. Terutama adalah ya diri saya sendiri harus memahami organisasi yang diberikan amanat kepada saya ini bentuknya bagaimana. Contoh unit donor darah, karena tidak saya sendiri, berarti ada banyak rekan-rekan yang menjadi staf saya, boleh katakan, dan saya harus bina, harus bagaimana saya mengembangkan kapasitasnya sehingga itu akan membantu saya. Beda kalau saya sebagai staf khusus wali kota, karena saya berdiri sendiri dan saya harus bisa mengembangkan bagaimana informasi saya dapat, bagaimana wali kota dan wakil wali kota juga punya visi dan misinya, bagaimana perkembangan yang ada sehingga bisa saya memberi masukan baik diminta maupun tidak diminta. Jadi intinya bahwa ya harus dengan segenap hati saya, dengan segala waktu saya, sehingga saya bisa menjalankan tugasnya. Sehingga ini hanya kepada model bagaimana kita seni memimpin sebetulnya. Dan yang terpenting adalah saya bisa menikmati semua dan menjadi passion saya, bahwa organisasi berhasil, bahwa itu menjadi sesuatu nilai kepuasan bagi saya. Sahabat donor, Palang Merah Indonesia memiliki 2 unit, yaitu unit markas yang menangani bencana, kerelawanan, pelayanan ambulan, dan sebagainya. Kemudian ada 1 unit lagi, yaitu unit donor darah. Dan yang menariknya darah ini adalah unik ya, tidak bisa
hanya satu cara saja, karena di dalam darah sendiri berbagai komponen yang ada, baik secara selnya maupun di situ ada plasmanya dan lain sebagainya. Jadi belum lagi berhadapan dengan situasi yang tidak normal. Ya contoh misalnya terjadi ledakan kasus demam berdarah yang membutuhkan trombosit. Itu punya strategi khusus. Kemudian juga kita ngalami bagaimana COVID-19 yang membutuhkan plasma konvalesen. Jadi berbagai situasi harus mempunyai strategi tersendiri. Secara umum tetap kita melakukan kebutuhan darah itu sendiri secara sukarela datang ke lokasi, ya, atau kita melakukan satu namanya mobile unit untuk ke komunitas, organisasi dan sebagainya. Tapi pada situasi tertentu maka kita juga memberikan surat kepada direktur untuk ada himbauan bagi yang meminta darah untuk ada donor pengganti dari keluarganya. Para sahabat donor, bahwa masyarakat perlu diedukasi dan diberikan pemahaman tentang pentingnya donor darah. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pabrik darah itu sendiri adalah manusia, tidak ada pabrik yang lain. Oleh karena itu, ya, manusia yang punya darahnya untuk bisa secara sukarela menorkan darahnya. Tapi berbagai ketakutan dan pemahaman yang salah, inilah tugas kami untuk memberi pemahaman. Jadi strateginya ada dua, formal dan informal. Secara formal yaitu kelompok-kelompok tertentu yang mengundang kami atau kami mengajukan untuk kami mengadakan sosialisasi, ya, atau juga melalui berbagai sosial media yang ada, bagi Instagram atau apapun begitu, atau kegiatan-kegiatan yang secara situasional. Kita ada hari ulang tahun Palang Merah Indonesia, Palang Merah Dunia dan sebagainya. Yang informal adalah yaitu secara pribadi, lepas pribadi, menyampaikan bagaimana pentingnya donor darah. Dan tidak kalah penting adalah setiap yang sudah mendonorkan darahnya itu bisa bercerita bagaimana pelaksanaan donornya dan juga bagaimana manfaat daripada donor itu sendiri. Para sahabat donor, unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan bersyukur mendapat support yang penuh dari Pemkot Tangsel, di mana adanya peraturan wali kota perihal darah gratis, di mana di dalam pembiayaan darah tersebut dibiayai oleh Pemkot Tangerang Selatan. Selain itu juga dua tugas pokok unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan adalah jaminan ketersediaan dan jaminan mutu. Nah, di dalam jaminan ketersediaan ini kami akan menerbitkan kartu elektronik sehingga para pendonor bisa mendaftarkan melalui aplikasi di mana saja, sehingga mendapat antrian untuk datang ke UDD PMI Kota Tangerang Selatan, sehingga akan cepat kami layani dalam pelaksanaan donornya. Yang kedua juga adalah jaminan mutu, sehingga produk yang kami hasilkan itu dapat terjamin oleh suatu instansi yang memang bidangnya di dalam memeriksa, menerbitkan kualitas mutu itu sendiri. Yang dimana salah satunya adalah doakan tahun depan kami akan mendapatkan satu penilaian akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Dan yang kedua, kami sedang berproses juga dengan Balai POM untuk CPOB. Para sahabat donor, saya bersyukur ada satu organisasi yang memberi penghargaan kepada saya sebagai penghargaan untuk tenaga kesehatan, di mana saya bagian daripada penggiat dalam penyelenggaraan plasma konvalesen yang dibutuhkan bagi para penderita atau pasien COVID-19. Nah, pada kesempatan ini, mari pada para sahabat donor, dimanapun berada, dimanapun aktivitas para sahabat donor, lakukanlah
itu menjadi satu panggilan. Dan biarlah segala apa yang kita lakukan, ya selain sebagai satu niat baik kita, ya suatu saat pasti ada hal nilai-nilai yang lain yang lebih daripada hanya penghargaan itu sendiri. Para sahabat donor, bahwa buatan manusia itu tidak ada yang 100% menjamin. Demikian pun alat-alat atau sarana yang ada di UDD PMI Kota Tangerang Selatan tidak 100% menjamin. Ya. Tapi sebagaimana juga di dunia kesehatan, ya, di lingkungan tenaga medis pun, bahwa transfusi darah adalah sebetulnya upaya yang terakhir. Ya, jadi pada kesempatan ini bahwa tidak menjamin 100%. Tapi kami bisa sampaikan pada kesempatan ini bahwa unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan berupaya bagaimana mutu itu berkualitas dengan melibatkan orang-orang atau instansi yang berwenang di dalam mengawas produk kami. Termasuk di dalamnya unit donor darah PMI Pusat, ya, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan nanti dari Balai POM, sehingga kualitas standar kami bisa diakui menjadi sesuatu yang bisa dipakai di dalam penyelenggaraan transfusi bagi pasien yang membutuhkan. Para sahabat donor, ini pertanyaan yang selalu harus kami jelaskan bahwa Palang Merah Indonesia tidak jual beli darah. Ya, jadi tapi yang kami butuhkan adalah biaya pengolahan darah itu sendiri. Karena uniknya darah bahwa setiap darah itu harus kami periksa, ya, harus terbebas dari beberapa penyakit menular. Ya, ada 4 standar, yaitu mandatori dari Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu spilis, ya, penyakit menular, kemudian HIV, AIDS, kemudian hepatitis B, dan hepatitis C. Itu wajib itu kami periksa, dan itu pun membutuhkan biaya. Belum lagi ya, operasional untuk tenaganya, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah munculnya biaya pengganti pengolahan darah. Kalau saya ngasih ilustrasi perbandingan adalah seperti kita minum air, ya, air itu sendiri gratis. Tapi kenapa kita mengeluarkan biaya? Baik kita berlangganan PDAM atau kita membeli minuman kemasan yang saya kira mungkin bisa lebih mahal dari harga bensin itu sendiri, karena ada biaya pengolahannya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi pada kesempatan ini saya jelaskan bahwa darah di PMI itu tidak dijual belikan.